Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga senantiasa luar biasa. Nih aku di lantai 2 rumah, lagi mau nyetrika sambil curcol. Nah ini lantai 2 rumahku guys. Ya mau berantakan. Soalnya orang tuanya antik, keluarganya antik. Terbatas orang yang suka kerapian di sini. TV lama, kipas, ada apa tuh, dispenser, lemari pakaian, lemari apa nih, lemari buku-buku, ini apa, souvenir, lemari pakaian, meja makan, apa, lemari alat makan, terus apa ini, makanan-makanan kaleng. Nah ini roti-roti, sofa, foto keluarga, terus ini kamarnya adikku, kamarnya ibuku, ini lemari si buku-buku, dan apa ya, kayak tas-tas gitu, barang-barang rumah lah. Ada ini rice cooker, oven, mesin cuci legendaris nih, terus apa, kamar mandi, wastafel, lemari buku, lemari baju ibuku sama adikku, kamarnya bapak. Ini aku nyetrikanya di situ nih. Ini kan, nah itu ketika sini ini karena lagi sepi, daripada nyetel musik nggak jelas, mending sambil curcol ya nggak. Temenin aku ya guys ya. Kalian juga bisa nyetrika nggak, walaupun cowok juga harus bisa nyetrika loh. Jadi sebenarnya aku tuh mengenal pekerjaan rumah tangga kayak gini itu mulai dari SD, mulai kalau nggak salah kelas 5 SD gitu. Penyebabnya adalah waktu itu aku ingat guruku namanya, nggak salah namanya Bu Sri Jaspo gitu orangnya. Itu ada kayak nilai kerjaan rumah tangga gitu guys, dan aku tuh pernah tuh dapat nilai jeblok itu kayak 2 apa 4, serius 2 apa 4 dari skala 10 itu. Terus sampai didatengin ke rumah gitu guys. Nah, terus aku kan tuh malu banget kan, karena nilai apa, kerjaan rumahnya jeblok, ketahuan anak manja, dimanja di apa, waktu itu juga kalau nggak yang ngerjain ibu aku itu dulu ada ART, beberapa kali ART ganti-ganti sih. Jadi itu tuh dulu ya mulai belajar namanya nguras, nyapu, cuci piring, setrika. Jadi baju dulu masih susah tuh pakai apa namanya, ember, sikat, di sepatu. Tuh, cuman ya namanya anak SD, motivasinya juga cuman supaya nilainya bagus ya. Itu akhirnya waktu SMP SMA itu udah nggak terlalu rajin lagi, karena ya apa, selain ada ART
juga aku berpikir itu buang-buang waktu gitu, useless enggak. Jadi waktuku digunakan nanti untuk yang lain, main, belajar belajar sih paling banyak. Nah, terus ketika ketika aku kuliah, nah itu mulai ada culture shock nih, karena SMA itu sebenarnya mulai ada culture shock dari teman-temanku yang kos ya, dari Wonogiri, Tujati, Widi. Itu awan sering tuh main ke tempatnya mereka. Itu mereka kerjain tugas-tugas rumah tangga tuh mau nggak mau ya sendiri gitu, namanya anak kosan gitu. Aku masih belum ngeh tuh ini, aku ininya apa, rasa kagetnya atau rasa ininya masih emang ada, cuman terkait motivasinya untuk meniru itu masih belum kuat. Baru kemudian di kuliah tuh makin banyak lagi kan ketemu anak-anak perantauan, anak-anak kos. Nah itu mulai aku ingin untuk meniru, motivasinya mulai nambah. Kita masih belum dikerjain, kenapa? Karena ada laundry ini apa, ada, kalau terkait nyetrika ya sama nyuci itu kan ada laundry, lebih praktis itu. Tapi kalau terkait ngepel, nyapu kamar, bersihin kamar mandi, itu aku udah mulai rutin. Aku bahkan sampai nyetok itu satu lemari gitu bahan sabun gitu, sabun cuci, sabun pel, sabun cuci piring tuh. Jadi di sana udah mulai lakuin itu. Cuman untuk aplikasi di rumah, awal-awalnya tuh masih, jadi misalnya waktu pulang itu aku masih ini apa, belum itu terduga ya, karena ya itu masih ada ART sama ibu asuh. Jadi orang tua aku ini emang ya filosofinya beda sama aku. Jadi inginnya tuh memudahkan anaknya itu, semuanya di ini orang tua. Jadi anaknya malah nggak belajar skill yang diperlukan untuk kehidupan kan ya. Dan terus sampai ketika aku nggak tahu nih, waktu itu keluarga besar kita tuh sedang ada musibah berturut-turut. Jadi kematiannya almarhum Pak D dan Om. Jadi dari satu Pak D dari keluarganya besarnya Bapak, terus yang Om dari keluarga besarnya Ibu. Nah, itu aku mulai tergugah kan, ingin seperti pada orang tua pertama. Terus yang kedua, setelah aku amati ternyata kedua orang tua aku ini ibaratnya membantu
saudara-saudaranya, keluarga besarnya itu dengan luar biasa gitu. Nah itu aku juga ingin, kan kalau misalkan aku masih nggak mandiri atau nggak bisa membantu orang tua itu kan berat tuh, kasihan orang tua tuh. Udah aku tuh mulai, nah itu berusaha untuk mandiri. Pulang ke rumah itu mulai itu membantuin kerjaan, mau nyuci piring, nyapu, nyetrika, ya kerjaan rumah tangga lah guys. Itu karena aku juga merasa perlu gitu, itu skill. Kan aku pandangannya sih, karena kan kita nggak tahu ya sampai kapan kita ada rezeki buat hire pembantu atau ART itu, atau misalnya kalau bahasa Jawanya itu relang. Terus yang kedua, ya ini aku nganggap sebagai workout aja sih, jadi kesempatan buat berkeringat yang sehat gitu kan. Yang ketiga yaitu ingin berbakti pada orang tua. Anggap pada orang tua itu bapaknya tuh ngeluhnya capek, pegel, sakit gitu kan. Nanti kalau akibatnya dari itu apa? Satu, sholatnya ngaret atau bahkan nggak sholat, lewat lalai. Terus dua, jadi ini apa namanya, stuck gitu loh, nggak berkembang, waktunya habis karena ya inilah apa maksudnya, yang berkembang tuh ya knowledge-nya old, ke bawah always gitu, nggak mau belajar ilmu-ilmu baru, perkembangan terkini, mengikuti gitu. Perasaan aku ya kasihan, karena kalau bayar ART terus-terusan nanti ini kan semakin kerjanya berarti kan juga harus semakin ini kan keras kan, apalagi dengan agenda membantu keluarga besar tadi, kosnya kan semakin tinggi. Kalau bekerjanya semakin tinggi juga, nanti itu tadi capek, sakit, apa namanya, capek, sakit, pegel. Apalagi itu aku nggak tahu deh, ini mungkin nature calling dari person itu, dari anak pertama gitu. Nah, dia udah tuh, jadi waktu pas kuliah kerja, ya itu mungkin untuk masalah laundry sama setrika itu aku masih suka sering pakai ini, apa namanya, laundry ya. Karena udah waktunya tersita buat itu apa, kerja gitu kan, tenaganya. Kemudian setelah menikah baru tuh untuk setrika, nyuci itu gantian sama istriku. Itu kan untungnya di apartemen itu ada mesin cucinya, ada tempat berjemurnya.
Terus istriku juga punya setrikaan. Ini setelah selesai ya alhamdulillah punya waktu kesempatan sudah nggak harus yang kayak masuk kantor itu kan, tapi lebih selalu kalau kerjanya ini untuk berbakti orang tua. Saya kalau dari duitnya ada gitu ya buat bayar RT gitu. Dan masalah dari ini lagi apa kos lagi, cuman rezekinya ada, tapi masalahnya adalah semakin tua nih orang tua aku makin ya kalau aku beranggapan paranoia ya, jadi pokoknya tuh nggak mau kalau misalkan ada orang yang belum terlalu dikenal atau orang asing gitu yang kerja di rumah, mengerjakan kerjaan rumah tangga di rumah gitu. Susah, pokoknya harus kenal dulu, harus backgroundnya harus jelas dulu biar bisa dilacak segala macam. Jadi kan kalau itu padahal masalahnya adalah yang nyari yang dikenal yang mau ngerjain kerja rumah tangga kayak gitu susah kan. Nah akhirnya ya itu daripada orang tua aku yang kerjain pegel capek sakit ya aku berusaha membantu. Kalau ya itu apa, karena kita kerja filosofi ya ngerjainnya tuh jadi kayak cepet-cepetan gitu, sembunyi-sembunyi gitu. Ibaratnya pagi-pagi itu biasanya lebih syukur pas sepi gitu kerjain, karena ntar kalau aku ketahuan ngerjain sama orang lain ntar cekcok, malah beda filosofi itu lagi. Makanya kerjain diam-diam sembunyi-sembunyi tahu beres aja kan, pahala dapat, workout dapat. Jadi cuman gue itu aja sih sebenarnya yang tak harapkan gitu. Challenge-nya tuh bikin kita itu susah tuh ngerjain kayak baju wanita panjang-panjang kayak gini kan, terus banyak rimpel-rimpelannya gitu kan. Wow, terus yang model gaun-gaun gitu. Selain nyucinya juga harus nyucinya apa? Ketika juga harus hati-hati. Oh, karena kalau nggak takutnya hangus gitu. Itu juga lama karena banyak lipatan-lipatannya kemana gitu kan. Jadi kan sebenarnya ngikutin lipatan kan ya. Terus terkait paradigma apa atau metode dari nyetrikanya, aku tuh juga ceritanya tuh terpengaruhi dengan ketika waktu aku bekerja. Jadi waktu bekerja di pabrik, karena aku bekerja di pabrik berapa kali tuh, beberapa perusahaan itu aku tuh selalu dapat di bagian yang gimana caranya harus efisien, harus efektif, bikin improvement gitu kan. Aku tuh dulu kalau nyetrika itu bolak-balik dalam artian bagian dalam pakaian, bagian luar pakaian itu harus setrika semua, terus disemprot pewangi semua.
gitu. Cuman karena aku pengen efisiensi, terus setelah pikir-pikir lagi itu kan lama cost listriknya ya jelas, cost listriknya di tinggi kan. Yang kedua aku juga rugi waktu kan, aku kan nggak ngerjain kerjaan rumah tangga doang, juga harus lain makan dan yang lain-lain kan. Akhirnya aku apa cuma satu sisi aja tuh sininya, nyetrikanya satu sisi, terus uangnya juga secukupnya aja. Karena nyetrika satu sisi aja, misalnya luar doang atau dalam doang itu, kalau kita udah set temperatur panasnya tuh di yang emang sesuai, itu juga udah ikut hangat, panasnya udah terhantarkan konduksi kan. Spray juga susah, spray harusnya dilipat dulu nih. Nih saking banyaknya sekaan apa berapa hari terakhir ini aku kurang enak badan. Ini bagi dua sama istriku, istriku jika di bawah, aku di atas, biar istriku enggak kenapa di bawah, karena ya emang biar nggak naik ke tangga kan pergi. Amin, doain ya guys ya, semoga lancar-lancar persalinannya, selamat bayi dan ibunya. Banyak sebenarnya terkait perubahan paradigma. Kayaknya aku juga terpengaruh sama ini, kayak apa, way of Google Life, tau nggak Google Life ini apa, dari didikan orang tua, juga dari pergaulan mungkin ya, sama orang-orang yang kehidupannya seperti itu atau secara finansial kurang beruntung. Jadi walaupun punya duit itu nggak poya-poya gitu, terus mau buat makan, buat uang untuk beli sesuatu itu juga berpikirnya 1000 kali, 1.000.000 kali. Ini investasi, bentuk investasi apa untuk konsumsi. Contohnya nih, kalian lihat nih SPKA nih udah sampai kayak gini nih, di isolasi nih. Sebenarnya duitnya ada buat beli, cuman ya orang tahu kayak gitu ya. Aku beliin ntar ngamuk, kalau aku beliin kan otomatis aku nggak mau dong ininya apa, tetap di rumah kan nggak efisien kan, pos inventory kan ada, terus kan ini apa, semakin lama kan harganya semakin turun kan kalau dirosok kan juga kan. Kalau sebagai, kalau mau sebagai satuan ya, kalau sebagai bahan kayak besi gitu ya sih, hitungannya kan kiloan dan itu kan naik turun. Nah, aku maunya kalau ini aku beliin, nanti kan ini yang ini jika ini otomatis kan aku rosokin kan, aku jual kan, rosokin ntar cari-cari problema lagi, cekcok lagi. Di situ biasanya Rika itu sambil dengerin ngerotalan guys, ngerotalan apa ceramah. Kalau aku kadang dengerin ceramah, tapi lebih sering dengerin musik. Nah, ini ada cerita itu lagi nih. Kalau misalkan aku lagi ada banyak sisa kota, apalagi pakai wifi
di rumah itu kan pakai wifi kan. Itu biasanya aku ini apa, dengerinnya musik karena pakai kuota kan. Dan aku kan sekarang tuh, kalau dulu aku sering banget suka download musik itu, cuman sekarang suka streaming kan aku, nggak ribet terus, nggak pasti inventory juga. Nah, tapi kalau misalkan aku lagi kuotanya lagi mepet atau lagi nggak pakai wifi, itu aku biasanya baru tuh dengerin ini apa, ceramah. Kenapa dengerin ceramah? Karena ya, dengerinnya radio. Radio kan musiknya nggak bisa kita setting kan sesuai yang kita inginkan kan. Jadi kayak ntar lagi dengerin yang enak, tapi habis itu tiba-tiba dangdut atau apa, atau lagu-lagu lama oldies gitu. Ya udah, penting dengerin ceramah aja kan, balance lah. Jadi aku filosofinya, mau cewek mau cowok itu harus bisa mengerjakan kerjaan rumah tangga. Satu, kenapa? Itu agar bisa apa, punya skill kan. Ya kita nggak tahu ya sampai kapan bisa ada rezeki untuk ini ART, akhir ART, atau kalau ART kan seperti misalkan kayak contoh sekarang nih yang susah percaya sama orang lain atau paranoia sama orang lain, kayak orang tua guru itu kan, walaupun ada rezekinya juga nggak bisa akhir ART. Jadi itu penting ya, karena kenapa, kesempatan buat berbakti, pahala, dan juga kesempatan buat berhak. Jadi lebih banyak positifnya daripada negatifnya gitu. Ini kan udah habis guys, udah habis nih, nggak percaya, udah habis tuh, udah habis. Aku mau turun ke bawah, mau ngecek yang punya aku udah siapa belum. Makasih udah nemenin aku nyetrika, dengerin curcolan aku, dan kali temenin aku lagi ya di curcolan yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.